Menutup sedih dengan senyum. Bisa jadi inilah yang tengah berusaha dilakukan Tora Sudiro dan Mika Amalia sang istri pasca terguncang kasus narkoba jenis obat-obatan psikotropika. Bagaimana tidak, 3 kali 24 jam pasca ditangkap, hari Sabtu kemarin saat banyak orang berlibur, Tora justru digelandang ke markas Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk penyelidikan pihak yang berwajib. Menghadapi pemeriksaan BNN, kabarnya Tora yang sempat syok pun murung. Sang ayah yang pagi-pagi datang menemani Tora pun berusaha menghibur sang putra untuk tegar. Uniknya, tidak hanya ayah Tora, Mika Amalia sang istri yang sudah pulang ke rumah pun berusaha memberikan support Tora dengan memasang foto terakhirnya bersama Tora di Polres Jakarta Selatan, lengkap dengan status agar sang suami tetap tersenyum. Kita akan ke BNN untuk melakukan asesmen lanjutan pemeriksaan yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan, karena di sana kita rasa lebih lengkap alatnya dan bisa mencakup dari beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Kandungan apa yang ada di dalamnya dan pelanggaran apa yang bisa kita laksanakan untuk melakukan itu dan berlanjut. Gitu. Kan saya kan tahu dari mukanya kalau dia susah, saya udah hafal bener. Ya, kita sih biasa aja ya, karena masa seneng terus, dia mesti susah juga sekali-sekali. Jadi semoga dengan ini kan pengalaman ya, pengalaman yang menimpa dirinya gitu. Jadi dengan demikian dia akan makin kuat menghadapi segala cobaan. Kecewa nggak? Saya kaget aja. Menjalani pemeriksaan tertutup, penampilan Tora ke markas BNN pun berbeda 180 derajat dari hari kedua dirinya ditahan. Jika sebelumnya Tora berusaha menutupi wajahnya lengkap dengan mengenakan seragam tahanan, kemarin Tora menjalani pemeriksaan di BNN dengan mengenakan kaos hitam. Bahkan ketika keluar dari markas BNN pasca menjalani pemeriksaan secara tertutup, Tora terlihat menyunggingkan senyum dan sikap ceria seperti yang diminta Mika Amalia lewat akun sosial media miliknya. Mas, sehat Mas. Tadi gimana hasilnya Mas? Diapain aja? Doain aja yang terbaik ya. Mas Tora. Tadi diapain aja Mas? Sorry, nggak diapa-apain. Diambil darah mungkin. Lu, mana pintunya? Lu, mana pintunya? Diambil darah atau rambut mungkin Mas? Enggak. Lewat TV. Wawancara aja ya Mas Tora. Makasih semua. Asesmen ini kan cuma datang ke sana terus nanti balik lagi. Kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan hal-hal yang lain dan kita nanti akan menyamakan persepsi antara barang bukti, saksi dan tersangka sehingga kita nanti agar membuat alur kebiasaan Kita sesuai aturan aja. Ya sesuai aturannya bagaimana, proses hukumnya bagaimana, apa ada keringanan, kalau ada keringanan ya minta keringanan. Proses penyidikan Tora Sudiro hingga ke markas BNN menuju status P21 pun menjulangkan tanda tanya. Mungkinkah kasus hukum Tora Sudiro akan segera dialihkan ke kejaksaan hingga kian dekat dengan meja hijau? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, pasca diperiksa di BNN, Tora harus tetap menjalani masa tahanannya di Polres Jakarta Selatan sambil menguak sebuah pengakuan mengejutkan bahwa alih-alih khawatir dengan kasus narkoba yang melilitnya, Tora justru sedang menyimpan rindu berat ingin bertemu dengan anak-anaknya. Gimana Pak? Tadi habis ini traktir makan Pak Edi Padi ulang tahun. Ayo mandi semua. Kondisinya gimana? Kondisi saya kangen sama anak-anak saya. Parah. Ngilu. Ada belum? Belum.
Makasih semua. Ya, sejak ditahan pada hari Kamis pagi tanggal 3 Agustus lalu, tak banyak yang tahu bahwa 3 hari sudah Tora Sudiro dan sang istri menutup-nutupi kondisi prihatin mereka dari anak-anaknya. Bahkan lewat akun status media sosialnya, Mika mengungkap kesedihan karena harus menutupi kondisi Tora yang tak bisa pulang ke rumah karena ditahan dengan berbohong bahwa Tora tengah menjalani syuting kepada putri mereka. Benarkah meski telah bebas, Mika justru terguncang karena harus menutup-nutupi kesedihan akan kondisi Tora Sudiro yang meski kerap menebar senyum kepada sederet teman-teman yang menjenguk, tapi konon terpukul, syok dan sedih ketika diguncang sepi pahitnya suasana dalam tahanan narkoba. Dia orang yang kuat sih, dia orang kuat. Maksudnya saya tahu. Mungkin orang yang nggak kenal boleh menjudge dia gitu, tapi karena kita kenalnya juga bukan 1-2 tahun, kita kenalnya udah keluarga, udah benar-benar keluarga besar, kita tahu. Jadi udah kenal anak-anaknya dia mah Gue tuh datang ke sini kan lebih kepada seorang sahabat, teman seprofesi ya, dimana temennya lagi mengalami musibah atau apapun itu, gue ingin mengasih support aja sih, mengasih support bahwa ya kita melihat sesuatu ke depan yang terbaiknya aja. Nah, itu sih lebih ke situ, karena dimanapun juga ini kan musibah kan hitungannya buat Tora dan Mika. Buat gue mungkin karena tekanan juga ada pekerjaan dan segala macam yang akhirnya menimbulkan hal tersebut gitu kan. Gue aja kadang-kadang kalau misalnya lagi yang sibuk banget yang tiba-tiba besok harus syuting, gue udah mikirin ini mikirin itu, mikirin karakter, mikir besok pagi dan segala macam apa yang harus gue buat. Kadang-kadang pun gue juga nggak bisa tidur. Jadi is something yang it's happen bukan sama teman-teman artis doang. Gue yakin sama semua orang mengalami itu, banyak orang yang mengalami. Baru saja menikah, nama rumah tangga Ridwan Ghani dan Aditya Putri kini tengah diguncang ujian. Pasalnya, ayahanda dari Aditya Putri tengah menderita sakit stroke. Nah, bagaimanakah pasangan yang sedang berbahagia menata rumah baru mereka ini menghadapi masa-masa prihatin keluarga? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.